Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Kamis 10 Maret 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID. Nah, di sini kita ada 3 analisa dan di sini cuma ada satu sinyal aja ya kita ya. Nah, di sini ada yang dua analisa yang lainnya ini masih wait and see gitu. Di sini kita ada US 500 atau S&P 500 ya. Nah, ini indeks saham Amerika ya ini ya. Kemudian ada XAU-USD atau gold dan kemudian ada GBP Japan Yen. Nah, untuk US 500 sendiri kita analisa dari time frame H1 hingga daily ya. Ini statusnya sell. Nah, kita cari area supply zone gitu. Nah, dia masih downtrend atau bearish gitu. Kemudian di XAU-USD, nah di sini ada kita analisa dengan time frame H1 hingga H4. Tapi lebih untuk cari peluangnya dari time frame kecil sih, dari M15 gitu. Dan ini statusnya masih wait and see ya. Jadi kita belum ambil posisi apapun di XAU-USD ya, karena yang posisi sebelumnya buy limit kita tersentuh stop loss gitu. Kemudian di GBP Japan Yen kita analisa dari H1 hingga H4 ya. Ini juga masih wait and see. Nah, di sini dia masih downside movement ya. Jadi masih bearish gitu untuk GBP Japan Yen. Nah, di sini kita sell limit US 500 ya atau S&P 500 ya. Nah, di sini untuk resiko loss 0,01 lotnya sekitar 0,50 dolar ya. Ini hanya berlaku untuk Exness MT5 gitu ya. Ini hanya untuk Exness di MT5. Ini akun standar ya, akun standar Exness MT5. Untuk risk and rewardnya 1:4 ya. Yang dimaksud risk and reward 1:4 itu apabila ini kan resikonya risk and reward ya. RR itu risk and reward. Untuk risknya itu ini 0,50 dolar. Jadi apabila teman-teman open posisi 0,01 lot, risknya 1 itu ya ini resikonya 1%. Jadi kita bisa tentukan resikonya sendiri, misalkan resikonya 5 dolar. Kalau risk and rewardnya 1:4 ya berarti TP-nya tinggal dikalikan 4 aja. Resiko dikalikan 4 gitu. Resiko 5 dolar dikalikan rewardnya 4 gitu. Jadi berapa kalau TP ya 20 dolar gitu. Tapi kalau kita cuman resikonya 1 dolar gitu, berarti rewardnya sekitar 4 dolar gitu, 4 dolar gitu. Nah, di sini 0,01 lot resiko loss 0,50 dolar. Berarti kalau kita cuman open 0,01 lot, berarti di sini kita kalau TP, nah kalau tersentuh TP nih ya, harga turun. Jadi setelah sell limit tersentuh, kemudian harga turun sampai 4145 ya. Nah, ini kita berarti tersentuh TP ya. Kalau kita open 0,01 lot, kita profit sekitar 2 dolar ya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan risk and rewardnya. Oke, untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Nah, di sini untuk US 500 atau S&P 500 ya. Kemudian ada gold. Lalu ada GBP Japan Yen ya. Oke, jangan lupa like seperti biasa. Kita analisa terlebih dahulu dari US 500. Nah, untuk US 500 sendiri dia masih downtrend ya setelah support trendline tersebut tertembus ya. Ini support trendline-nya sudah tertembus ya untuk support daily-nya ya. Kemudian dia membuat lower low dan lower low lagi itu. Di sini kita ada higher low. Jadi kita masih potensi untuk downtrend. Nah, di sini kita cari posisi untuk sell ya, karena dia sempat naik dulu gitu. Nah, di
di sini kalau kita cek di H1, dia saat ini sedang turun ya, karena kalau dilihat di H4 dia sebelumnya bullish ya, ini ya sebelumnya bullish, jadi dia ada kemungkinan untuk menuju area ini lagi gitu. Mungkin ini nanti turun, naik dulu sampai menyentuh area supply 1 dan supply 2 ya, ini ya. Jadi misalkan supply ini tertembus, nah ini supply berikutnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang lebih menguatkan lagi, di sini ada area resistance line ya. Area resistance line. Jadi mungkin dia akan nyampe di area supply 1 ini dulu ya. Oke, kita cek di H1. Nah, di sini ya kita ada manipulasi harga juga di sini. Kalau teman-teman lihat lagi di time frame lebih rendah lagi, seperti M15. Di sini ada candle bullish ya, ini ya, menandakan dia sebelumnya sempat terjadi manipulasi harga di sini. Jadi terlihat seperti akan bullish, tapi ternyata dia langsung turun gitu. Tambah ada gap. Nah, jadi dia masih potensinya masih bearish ya. Jadi kita tunggu saja dia naik untuk menyentuh ada sell limit ya, kemudian untuk turun lagi. Oke, kemudian lanjut ada XAO atau gold ya. Nah, di XAO atau gold ini dia sekarang saat ini candle H4 nya bullish engulfing ya. Jadi mungkin nanti sebentar lagi ya, ini ya, sekitar 1 jam lagi dia close. Kalau close seperti ini berarti dia menandakan kenaikan gitu. Jadi masih bisa untuk lanjut naik ya apabila candlenya close engulfing ya. Jadi masih 1 jam 12 menit lagi gitu. Tapi kalau dia candlenya pin bar ini atau ekor panjang seperti ini, mungkin dia akan masih melanjutkan penurunan gitu. Kita cek di H1. Dia sempat membentuk sebuah pattern ya, teman-teman perhatikan di sini. Dia sudah breakout. Jadi kemungkinan dia kalau misalkan dia masih close di atas area-area ini, jadi misalkan ada candle hijau gitu close di sini, jadi nanti potensinya masih bisa lanjut untuk naik gitu. Jadi kita nanti bisa tunggu dia untuk retrace dulu, retrace di sini gitu untuk sisi buy gitu. Kita cek lagi di M15. M15 dia sudah break ya di sini ya, break dari high sebelumnya, kemudian di sini belum terjadi konfirmasi untuk break. Oke, kita tarik dulu. Belum ada konfirmasi untuk break ya di sini ya. Tapi ini sudah break, tapi belum ada candle yang tutup atau close di atas ini ya. Jadi masih kita tunggu ya. Jadi dia masih berpotensi untuk kenaikan ya apabila dia candle ada close di sini. Untuk area supply-nya masih di area sini. Oke. Nah, di sini ya area supply berikutnya ya. Jadi dia mungkin nanti setelah ini kalau dia berhasil break atau close di atas ini, ada candle di atas ini close, nah dia akan lanjut hingga area supply gitu. Nah, nanti kemudian di area supply gimana ini,
kalau dia berhasil break lagi di atas area supply, dia masih melanjutkan kenaikan. Tapi kalau dia tidak bisa break di atas supply, dia akan turun lagi gitu. Jadi untuk lebih amannya kita ambil posisi buy di sini ya, di area demand ya. Ini area demand ini masih fresh, jadi belum tersentuh ya. Mungkin kita lebih baik untuk tunggu dulu dia di area sini. Stop loss mungkin nanti bisa diatur di sini, buy di sini, stop loss di sini ya, kemudian TP di sini. Atau nanti lihat-lihat dulu kalau misalkan harga naik, di sini dia tidak ya ada potensi atau candle-candle tanda-tanda dia mau turun ya, kita bisa sell di sini, stop loss di sini. Dan TP suka-suka bisa di sini, bisa di sini juga. Yang penting risk and rewardnya di atas 1/1 ya, bisa 1/2 gitu. Oke, lanjut ada GBP Japan Yen. Untuk GBP Japan Yen sini dia sudah beres ya ini ya. Sebelumnya kita sempat membuat sinyal juga di sini tapi tidak tersentuh sell limitnya. Jadi dia sudah nyentuh TP duluan, jadi nah, dengan berat hati ya kita cancel gitu. Kita sempat ambil posisi sell di sini ya. Ambil posisi sell limit di sini ya. Tipis gitu. Ini tidak menyentuh ya. Nah, dia sekarang udah masih potensinya masih bearish ya ini ya. Target penurunan bisa sampai sini. Dan di sini kita lihat ada resist trendline juga. Dan di sini juga ada area supply. Teman-teman perhatikan juga di sini ada area supply. Ada supply ya di sini ya. Jadi 15, nah di sini. Jadi mungkin kita tunggu dia hingga naik ya. Ini udah ada tanda-tanda naik ya. Nah, di sini nanti kita lihat dulu setelah dia naik. Jadi sini pergerakannya gimana gitu. Soalnya ini posisinya udah di atas resist trendline ya. Ini ya area supply-nya di atas resist trendline ya. Apabila dia naik sekarang hingga di sini. Nah, mungkin nanti kalau udah di sini kita lihat dulu apa tanda-tanda candlenya. Kalau misalkan tanda-tanda candlenya seperti menandakan akan turun ya, kita bisa ambil posisi sell dan stop loss di atas ini ya. Kita tunggu dulu ya dia ya. Stop loss di sini mungkin TP TP bisa sampai sini saja nggak apa-apa. Jadi kita bisa ambil TP dengan risk and reward 1/4 ya, 1/4 aja. Kita lihat ya dulu. Jadi ini masih belum rilis ya, ini ya mungkin masih wait and see, mungkin besok. Kita save dulu di sini untuk GBP Japan Yen. Jadi dia masih potensinya masih bisa turun lagi gitu. Oke, mungkin sekian dulu video ini. Terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat dengan adanya video ini ya. Yang sudah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya, terutama belajar cara mengatur risk manajemennya gitu. Karena kalau kita misalkan lebih banyak loss gitu, tapi kalau risk manajemennya
masih bagus gitu risk manajemennya seperti ini ya, 1/4, 1/3, 1/2 lah minimal ya. Asalkan kalau resikonya 1% sih, mau loss beruntun 20 kali pun ya nggak bakal MC gitu, karena resiko kan mengikuti modal gitu. Misalkan dari 1000 minus 1% kan tinggal 990 ya, berarti trade kedua resiko selanjutnya bukan 10 lagi gitu, tapi 9,9 dolar, kemudian dan seterusnya gitu. Jadi kalau semakin loss maka resikonya tetap 1%, tapi resiko nominal harga atau nominal yang kita keluarkan itu juga semakin kecil gitu ya. Mungkin sekian dulu ya, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Mungkin yang setuju bisa like, kalau ada pandangan lain bisa tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam cuan.